mengucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal, barangkali karena kita belum pernah untuk sama-sama berupaya membedah tentang konsep ini, tetapi dari beberapa literasi yang ada ini, saya bisa membaca bahwa ini nyambung banget dengan apa yang selama ini diperjuangkan oleh teman-teman para pegiat desa. Kami dari para kepala desa di awal itu sudah menyampaikan bahwa spesifik terkait dengan revisi Undang-Undang Desa itu sendiri adalah bagaimana agar Indonesia yang mempunyai potensi sekian banyak desa ini, pembangunan itu dimulai dari desa. Dan itu nyambung sekali dengan apa yang selama ini disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Desa dengan segala potensinya, desa dengan segala keanekaragamannya, dan juga desa sebagai entitas terkecil dari negara Republik Indonesia, ini punya potensi yang luar biasa manakala diberdayakan dan juga dimanage secara benar, secara baik, dan secara kontinu. Kita juga paham bahwa semua itu membutuhkan kebersamaan, karena tidak mungkin para pemangku kebijakan, para stakeholder desa ini kemudian bisa mengangkat itu semua tanpa ada campur tangan, tanpa ada peran serta, tanpa ada kebersamaan dari pihak-pihak terkait, utamanya yang mempunyai kepedulian, yang mempunyai kebijakan, yang mempunyai, mohon maaf, anggaran untuk itu. Karena kita paham bahwa selama ini BUMN, perusahaan-perusahaan yang sudah besar, mempunyai dividen yang lumayan, itu juga mempunyai CSR yang mungkin bisa digunakan untuk bagaimana mengangkat potensi desa itu, mengembangkan dan juga memajukan, pada gilirannya nanti mempunyai peran serta yang maksimal untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, barangkali kami memahaminya ini adalah dalam rangka untuk mengekspos segala potensi yang ada di desa. Ini semacam ekspedisi begitu ya. Nanti kita bisa temukan potensi-potensi, kita bisa temukan wahana-wahana serta ladang-ladang yang bisa digunakan untuk memberdayakan desa itu. Sampai dengan saat ini yang paling kental dengan desa itu adalah urbanisasi, di mana masyarakat desa itu lebih senang untuk merantau, lebih senang untuk ke kota dalam rangka untuk mencukupi kehidupannya. Nah, ketika pada gilirannya nanti apa yang ada di desa itu bisa digarap secara maksimal, dan itu butuh sosialisasi yang panjang, butuh pemikiran-pemikiran yang matang, butuh konsep-konsep yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan serta dilaksanakan secara berkelanjutan. Dari sini kami berharap apa yang diprakarsai oleh teman-teman RDPN ya Kang Surya ya. Ya, teman-teman RDPN ini benar-benar bisa berjalan. Kami insya Allah dari pemerintah desa, utamanya teman-teman kepala desa, akan ikut andil dan mensupport secara maksimal sesuai dengan potensi dan kemampuan yang kami punya. Kami sangat tertarik sekali dan sangat mendukung sekali dilaksanakannya kegiatan ini, dengan harapan bukan hanya habis dalam satu event, tapi nanti juga ada follow up, ada tindak lanjut, sehingga benar-benar mempunyai output yang positif, mempunyai output yang produktif untuk desa, pemerintah desa, dan warga desa, serta seluruh potensi yang ada. Dari kegiatan-kegiatan semacam inilah nanti kemudian yang dimiliki oleh desa, misalkan BUMDes, ini juga bisa diberdayakan secara maksimal. Mulai tahun 2017, kami sudah pernah mengusulkan agar banyak hal yang kemudian menjadi program pemerintah itu bisa dikelola oleh BUMDes. Satu contoh misalkan seperti gas LPG yang subsidi itu, pupuk subsidi. Nah, hal-hal seperti ini
kalau bisa dikelola secara maksimal, diserahkan perannya kepada badan usaha milik desa. Kemudian karena memang dari sisi pengelolaan organisasinya, mungkin sumber daya manusianya juga masih ada keterbatasan-keterbatasan, bermula dari sosialisasi seperti ini. Kemudian nanti juga ada program untuk pelatihan, ada pendampingan, kemudian ada apa ya, permodalan, bagaimana caranya. Saya yakin nanti desa ke depan akan menjadi potensi yang luar biasa dan akan bisa maju lebih cepat dibanding dengan yang ada saat ini. Jadi prinsip kami, Kang Suryo, bahwa kami dari para kepala desa, utamanya teman-teman yang berada di bawah naungan Kepala Desa Indonesia Bersatu, akan mendukung secara penuh terhadap kegiatan ini dan pada waktu dekat barangkali nanti diadakan forum group discussion terkait dengan hal ini, kami tentu akan meluangkan waktu sepenuhnya agar kegiatan bisa berjalan secara maksimal, lancar, produktif, dan bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, bukan hanya sesuatu, tapi banyak hal yang bermanfaat untuk desa, pemerintah desa, masyarakatnya, serta utamanya yang selama ini sudah digaungkan oleh pemerintah terkait dengan badan usaha milik desa. Kita sadar bahwa nama itu ada, bahwa sebagian itu eksis, tetapi banyak yang belum produktif. Dan itu disebabkan oleh banyak hal. Pertama, dari sisi sumber daya manusianya, yang kedua dari sistem manajerialnya, dan yang ketiga tentunya ketika itu semuanya sudah tersedia, ketika wadah sudah ada, ketika sumber daya manusianya siap, tentunya ada political will. Bagaimana untuk memberdayakan itu semua, tidak harus dengan APBN yang besar, tidak harus dari dana desa yang tercurah semuanya ke sana, tetapi perusahaan-perusahaan yang tadi juga sempat disampaikan oleh Kang Suryo tadi, bisa untuk berpartisipasi, melakukan pendampingan, serta membantu pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Yang jelas, seluruh potensi desa dari 8 provinsi itu saja yang rencana akan dilewati oleh tim, saya yakin nanti akan tergali beberapa potensi yang bisa untuk kita kembangkan di kemudian hari.